Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yuliana di sini. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Akan Ibu jelaskan ya, di mana dalam struktur teks deskripsi memiliki 3 unsur yang membangun. Nah, diantaranya yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Tetap ada juga penutup sebenarnya. Nah, kita membahas mengenai identifikasi. Identifikasi bagian ini berisi penentuan identitas seseorang, benda, dan objek lainnya yang akan dideskripsikan. Kemudian ada klasifikasi. Bagian ini bersistem dalam suatu kelompok menurut standar dan kaidah yang telah ditentukan. Nah, lalu ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran-gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi beserta struktur tentang hewan. Nah, Ibu di sini menjelaskan tentang hewan. Kalaupun ketika kalian dalam pembelajaran menggunakan buku paket, di sana akan ada mengenai deskripsi pantai Parangtritis, ibuku panutanku, dan kelinci Bagas kelinciku. Nah, dalam contoh teks deskripsi ini Ibu ambil mengenai hewan. Kalaupun kalian menemukan atau kalian akan membuat, bisa saja menjelaskan mengenai tentang sekolahku, teman sebangkuku, ibuku, adikku, dan lain sebagainya. Nah, di dalam contoh teks deskripsi kali ini, Ibu menjelaskan tentang hewan, di mana di sini hewan tersebut yaitu kelinci. Kelinci yang diberi nama Lucy. Kita mulai untuk identifikasinya. Dalam identifikasi yaitu aku memiliki seekor kelinci betina yang aku beri nama Lucy. Lucy adalah kelinci Persia yang diberikan oleh ayahku karena aku mendapatkan ranking 1 di kelas. Beserta kandang makanannya, ayah memberikanku kelinci ini dan ayah menyuruhku untuk merawatnya dengan baik. Dan untuk klasifikasi adalah di mana kalian bisa menjelaskan atau menggambarkan secara spesifik mengenai physically atau ciri-ciri khas yang ada dalam objek tersebut. Ya, ketika kalian menjelaskan mengenai hewan kesayangan kalian, maka apa saja yang ada ciri-cirinya dalam hewan yang kalian miliki atau teman terdekat kalian, seperti sahabat kalian atau teman sebangku kalian. Apakah ia cerewet, apakah ia ingin menang sendiri, apakah ia suka bercandanya berlebihan, apakah ia selalu pinjam barang-barang alat tulis kepada kalian, dan lain sebagainya. Dan dalam klasifikasi inilah kalian bisa menuliskan atau menggambarkan tersebut. Nah, dalam contohnya, Lucy kelinciku ini memiliki bulu berwarna putih yang halus dan wangi sekali. Kupingnya sangat panjang, sekitar 30 cm panjangnya. Berat badannya 60 gram dengan panjang tubuh sekitar 50 cm.
Lucy memiliki mata biru kehijau-hijauan yang bersih dan sangat indah. Lucy suka memakan sayur-sayuran dan tentu saja makanan kesukaannya adalah wortel. Saat tiba jam makannya, dia akan selalu tepat waktu, mendekatiku dan menggeliat-liat di kakiku. Nah, deskripsi bagian di sini yaitu walaupun Lucy adalah seekor kelinci betina, dia kelinci yang sangat aktif. Dia selalu bermain bersamaku saat aku pulang sekolah. Dia selalu menghampiriku dan melompat-lompat, artinya dia ingin bermain-main bersamaku. Kami selalu bermain di bawah pohon di depan rumahku. Bermain bersama di bawah pohon bersama hewan peliharaan itu sangatlah menyenangkan. Aku sangat senang ayah memberiku hadiah kelinci. Aku jadi tidak bosan di rumah terus. Nah, lalu ada juga kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan biasanya berkaitan dengan bagaimana ketentuan mengatur tata cara berbahasa. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, sahabat, dan teman sebangkuku. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. 3. Mengatur kata sifat yang bersifat menggambarkan seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih. 4. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru. 5. Mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Seperti saya pikir itu adalah kucing cerdas. Saya yakin begitu murah. 6. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti dengan cepat di rumah, di kantin. 7. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora seperti kulitnya lembut seperti benang sutra dan lain-lain. Kebahasaan dalam teks deskripsi. 1. Berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret, menjelaskan secara terperinci. Jadi kalian bisa menggambarkan secara detail, secara sejelas-jelasnya bagaimana yang akan kalian sampaikan agar orang lain dapat sangat mengerti dan paham serta merasakan apa yang sedang kalian sampaikan. 2. Kalimat menggunakan serapan panca indera. Nah, seperti video yang sebelumnya, Ibu pun sudah menjelaskan mengenai teks deskripsi yang menggunakan panca indera. Pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. 4. Penggunaan kata berimbuhan. 5. Penggunaan kata sinonim. 6. Penggunaan kata depan dan huruf kapital.